Beda. Belajar dari Allah pasti beda. Nasib semua orang sama. BMKG telah memberikan peringatan akhir-akhir ini akan terjadi gempa megatrust. Tinggal tunggu waktu. Apa yang harus kita lakukan? Tentu mempersiapkan diri dan berdoa. Siap siaga selalu, khususnya dalam menjalani hidup ini. Pengkhotbah 9 ayat 1-12. Nasib semua orang sama. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, ayat pertama, firman Tuhan katakan, manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Artinya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, apa yang akan terjadi nanti. Jika terjadi sesuatu, kita semua akan mengalami nasib yang sama. Yang kedua, jika ada peringatan-peringatan dari BMKG maupun dari Tuhan melalui hamba-Nya, pesan-pesannya yang telah disampaikan dan yang telah kita dengar, seharusnya kita memperhatikannya dan tidak mengabaikannya. Biasanya sebelum terjadi sesuatu, bencana atau malapetaka di suatu tempat, Tuhan akan memberikan peringatan-peringatan dan pesan-pesannya disampaikan terlebih dahulu, supaya mempersiapkan diri. Ada satu pesan yang sangat mengerikan untuk satu kota besar di Indonesia. Ini bukanlah untuk menakut-nakutin orang-orangnya yang dipenuhi dengan keserakahan di kota itu, keangkuhan, kesombongan. Bisa jadi sombong karena tidak mau mencari Tuhan dan merendahkan diri. Uang, harta, dan kekayaan yang menjadi fokus utamanya. Pesan ini dari suatu penglihatan ataupun mimpi dari seorang hambanya yang selalu berdoa jam 3 pagi dan bersekutu dengan Tuhan, membaca firman-Nya. Dan Tuhan memberikan ayat di dalam Yeremia 5, judul perikopnya, hukuman Tuhan tidak terelakkan. Ketika hamba mendengar ini, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Firman Tuhan dari Pengkhotbah 9, inilah sebagai jawaban Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi ini semua? Bertobatlah sungguh-sungguh, berserulah kepada Tuhan, merendahkan diri, dan mencari Dia, supaya kita diluputkan oleh-Nya. Ayat yang kelima, semua orang pasti akan mengalami kematian. Ayat yang keempat, orang yang hidup masih mempunyai harapan. Artinya, masih ada waktu dan kesempatan untuk kita memperbaiki hidup ini dan hidup lebih baik lagi dan hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Yang keempat, nasib boleh sama, akan tetapi ada yang membedakannya. Bagaimana kita menjalani hidup? Apakah hidup kita benar atau fasik? Atau hidup dalam dosa? Apakah hidup kita baik atau jahat? Apakah hidup kita tahir atau najis? Apakah hidup kita orang yang mempersembahkan korban atau tidak? Hanya kita yang tahu bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Yang kelima, ini yang Tuhan kehendaki, ayat ke-8. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Artinya, hiduplah dengan jubah putih atau jubah kekudusan. Dan urapan Roh Kudus, minyak itu harus ada di kepala kita. Yang keenam, ayat 12. Manusia tidak mengetahui waktunya pada waktu celaka, pada waktu musibah, pada